Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabina Muhammad. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita berserah diri kepada Allah, banyak memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak bernikmat dalam diri kita. Bapak mulia, nikmat apa yang Allah berikan? Banyak nikmat Allah. Kalaulah kita ceritakan nikmat Allah ini sampai besok, sampai satu ahad kemudian, tidak habis-habis diceritakan Bapak hadirin. Karena mengapa? Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan dalam diri kita. Tapi ada nikmat yang paling besar di atas dunia ini. Apa itu? Nikmat iman dan Islam. Karena kelak nanti kembali kita kepada Allah, bukan ditanya harta kita yang melimpah, bukan pula ditanya yang mana-mana, tapi ditanya perkara iman kepada Allah. Marabbuka, siapa Tuhan? Duluan perkara iman. Maka sabda Nabi kepada Abu Hurairah, pertahankan keimanan itu, wahai Abu Hurairah. Sampai kapan dipertahankan ya Nabi? Kata Abu Hurairah, sampai rohmu berpisah dari jasad. Maka hadirin Bapak mulia, mudah-mudahan dengan berkat syukur kita kepada Allah dengan iman dan Islam ini, insyaallah kelak nanti di padang mahsyar Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba taat, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah toladan dalam kehidupan. Sebaik-baik toladan dalam hidup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahyani sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencontoh-contoh kehidupanku, bahwasanya dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak masuk surga bersamaku. Harapan kita Bapak mulia, kelak nanti di padang mahsyar Rasul kenal kita, Rasul beri syafaat dalam diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berpesan di atas mimbar ini, tidak lupa dengan khatib sendiri, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan takwa kita Allah pandang,
Allah jadikan kita muslim sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hayatus Sahabah, pernah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama, berbicara, bermuzakarah. Maka seketika Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya suamiku, ya Nabi Allah, bagaimana keadaan padang mahsyar? Dan bagaimana pula apa yang ditakutkan manusia dikala di padang mahsyar?" Maka Nabi terdiam, Bapak hadirin. Sejenak terdiam, gemetar, keringat menggigil. Maka dibuka Nabi kinanahnya. Apa itu kinanah? Sorbannya. "Kau lihat di kepalaku, wahai Aisyah, rambutku beruban, memutih. Kalaulah rambut putih ataupun jenggot putih didentik, Bapak hadirin, sudah mulai tua. Nabi bukan itu yang memutih. Mengapa memutih? Apakah sudah tua? Bukan itu, Bapak mulia. Maka Nabi berbicara kisah Nabi Isa alaihissalam ketika Bani Israel hendak mendemo Nabi Isa, unjuk rasa bahwasanya dia bukan Nabi. Maka didatangi oleh penduduk Bani Israel Nabi Isa itu. "Kalaulah kamu itu Nabi, utusan Tuhan," kata Bani Israel, "coba kamu bangkitkan manusia dikala di alam kubur. Tapi jangan mati yang semalam, tapi mati ribuan tahun yang lalu." Siapa? Anak Nuh, Ujair. "Mana kuburnya?" kata Nabi Isa. Maka ditunjuk oleh Bani Israel, "Inilah Ujair, anak Nuh, Nabi Nuh." Maka bermunajalah Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau malukan aku kepada kaumku. Dengan kebesaranmu ya Allah, bangkitkanlah anak Nuh ribuan tahun yang lalu." Maka bangkitlah, Bapak mulia, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya Nabi Isa, "Ya Uzair, dahulu rambutmu hitam mengkilat, mengapa hari ini memutih? Dahulu kulitmu cerah, kini memucat. Apa gerangan wahai Uzair anak Nuh? Mengapa begini rambutku memutih, kulitku memucat?" Dikarenakan ya Isa, keadaan kubur itu mengerikan, gelap gulita. Maka begitulah Bapak mulia hadirin, ketika Aisyah istri Nabi bercerita tentang padang mahsyar, Nabi gemetar, rambutnya memutih, bukan putihnya jadi tua. Maka Nabi katakan, sabdakan kepada Aisyah, "Mengapa rambutku memutih ya Aisyah? Karena 4 surah telah turun." Apa itu? Al-Waqiah, Al-Khasyiyah, Idza Zulzilat, Al-Qari'ah. Apalah pengaruhnya ya Rasulullah, kata Aisyah, rambut memutih dengan 4 surah yang kau ceritakan? Karena 4 surah ini menceritakan kengerian, kedahsyatan hari kiamat dan padang mahsyar. Beda dengan kita. Ustaz cerita masalah takjiah, masalah kubur, ustaznya tertawa-tertawa. Nabi Bapak mulia, ketika hendak menceritakan kiamat padang mahsyar, Nabi gemetar, keringat
Maka diceritakanlah Nabi kepada Aisyah tentang padang mahsyar. Ya Aisyah, istriku, lantainya terbuat dari tembaga. Kalau di atas dunia ini tembaga laku Bapak mulia, mahal. Tapi kelak nanti di padang mahsyar tak laku tembaga, bahkan jadi lantainya padang mahsyar. Saking panasnya wahai Aisyah, lantainya padang mahsyar itu memerah. Andai kata wanita hamil di kala itu ada, maka dia akan rela mengeluarkan anaknya untuk alas kakinya. Dan ada pula kelak nanti wahai Aisyah, orang yang bangkrut di padang mahsyar. Maka heran Aisyah, ada pula orang bangkrut. Siapa itu ya Nabi? Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang pencela dan pengumpat, menceritakan aib orang lain, menceritakan kebusukan orang lain. Bukan hanya saja orang lain, tapi dia saudaranya pun diceritakannya aib sesama muslim. Maka Nabi katakan, waspadalah kamu menceritakan aib saudaramu sendiri. Ibarat pisau cukur mencukur rambut, habis, botak, licin amalanmu. Kelak nanti wahai Aisyah di padang mahsyar, seorang ahli ibadah akan hilang amalannya. Maka dia berkata, mana amalanku? Mana amalan salatku? Mana puasaku? Mana tasbihku? Mana zakatku? Oh, sudah pindah kepada orang yang selalu dia ceritakan aib saudaranya. Dan kelak pun nanti wahai Aisyah padang mahsyar itu ada golongan kanan dan ada pula golongan kiri. Wa ashabul yamin, wa ashabul yamin fi sidrin maghdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Ada golongan kanan diberikan angin yang sejuk kepada mereka, diberikan mereka naungan yang indah, sejuk, tidak ada duka cita di mereka itu. Tapi ada pula golongan kiri wahai Aisyah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa zillin min yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim wa kanu yakuluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Ada pula golongan kiri, Allah firmankan, diberikan mereka angin yang panas, tidak sejuk bagi diri mereka, mereka kesusahan, diberikan makanan dan minuman yang panas. Makanan apa orang golongan kiri? Zakum. Ketika mereka makan, hancurlah berantakan usus-usus mereka. Itulah gambaran sejenak sedikit digambarkan oleh Nabi. Dan apa yang ditakutkan mereka ya Rasulullah? Yang ditakutkan manusia di kala itu ya Aisyah, takutnya tidak diterima amal ibadah. Seorang mujahid akan dipanggil, kata Allah. Nabi katakan dalam hadis qudsi, seorang mujahid akan dipanggil, ya mujahid, mengapa engkau berperang dan berjuang di jalan Allah? Maka mujahid berkata, aku berperang karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, kau berdusta. Kau berperang, kau bermujahadah, kau berjihad supaya dipanggil syuhada, supaya dipanggil pahlawan. Maka dibuang wajahnya ke neraka, Bapak mulia. Akan dipanggil lagi seorang dermawan. Mengapa kau berdermawan? Mengapa kau berinfak? Aku berinfak, aku dermawan karenamu ya Allah.
maka Allah katakan kau berdusta. Kau berinfak, kau dermawan, dikarenakan supaya dipanggil dermawan. Maka akan dipanggil pula seorang alim. Mengapa kau belajar dan mengajar? Oh, aku belajar mengajar ya Allah karenamu. Maka Allah katakan kau dusta, supaya engkau dipanggil kiai, kau dipanggil ulama, kau dipanggil ustaz, muballigh. Dipanggil wajahnya, dilemparkan ke neraka. Hadirin, itulah yang ditakutkan kelak nanti, wahai Aisyah. Manusia kelak nanti di padang mahsyar tidak diterima amal ibadahnya. Maka dikala itu berharap-haraplah manusia dikala itu berdibilalak matanya. Kata orang sibuk, kata bolang matonyo. Mengapa terbolang matanya? Maka datanglah Fatimah, anak Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah di padang mahsyar itu manusia berpakaian? Nabi katakan telanjang. Tak berpakaian, apakah mereka tidak merasa malu? Maka Nabi katakan, bagaimana wahai anakku, mereka merasa malu karena sudah di hadapan pengadilan Allah yang sebenarnya. Kalau hukum di atas dunia ini boleh dimain-mainkan Bapak mulia. Sudah positif dia bersalah, tapi boleh tidak dijadikan bersalah. Inilah hukum dunia. Tapi nanti pengadilan hukum Allah akan ditegakkan di padang mahsyar. Mata kita akan berbicara, mulut akan dikunci, tangan akan berbicara, telinga akan berbicara, kaki akan berbicara. Kemana dia berbuat? Apakah dia berbuat baik ataukah tidak? Inilah hadirin. Maka Allah firmankan, am hasibutum an tadkhulul jannah. Apakah kau mengira hendak masuk surga? Oh, surga tu Bapak tidak murah. Kalaulah murah surga itu, tidak ada lagi laki-laki Islam yang tidak sholat di Masjid Al-Hidayah. Karena mahalnya surga ini Bapak mulia, orang mau dikila-kilanya amal ibadah. Dikarenakan mahalnya surga, Allah pilih. Kita akan Allah pilih siapa yang beriman itu kuat imannya, dia akan menuju masjid solat Jumat berjamaah. Maka Allah katakan, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kau mengira hendak masuk surga sebelum nyata di hadapan kami mujahadamu, sungguh-sungguhmu dalam ibadah, wa ya'lamas sabirin, sebelum nyata pula di hadapan kami kesabaranmu. Maka hadirin Bapak mulia, kalaulah seorang ulama yang hakiki berdiri di hadapan kita mengatakan siapa yang mau masuk surga, makalah pasti kita akan tunjuk tangan, saya masuk surga. Maka apakah masuk surga hanya seenak-enak masuk surga Bapak mulia? Harus ada yang dua ini. Apa? Sungguh-sungguh kita ibadah, bersabar kita dalam ketaatan kepada Allah. Maka kelak pun hadirin Bapak mulia, Allah pun akan bertanggung jawab, dan Allah akan berikan tanggung jawab kepada diri kita, amal ibadah kita. Kelak dan pasti kita akan jumpa padang mahsyar. Karena 5 alam yang kata alim ulama katakan, perjalanan hidup ini 5 alam. Alam ruh telah selesai, alam rahim telah selesai, alam dunia inilah yang kita jalani. Alam keempat, setelah kita mati, maka masuklah alam keempat, alam barzah. Harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita ukir di atas dunia ini? Fir'aun kah namanya? Namrud kah namanya? Ataukah Ibrahim? Ataukah Nabi Sulaiman kah namanya? Ulama katakan, apa yang kita ukir nama kita di atas dunia ini?
yang dikenang oleh manusia ketika kita mati nanti, apakah nama yang baik ataukah nama yang buruk? Seorang raja yang zalim yaitu Fir'aun, saking zalimnya dia, maaf, nama anjing pun tak ada, Fir'aun. Seorang raja yang zalim yaitu Namrud, maaf, seorang anjing pun tidak diberikan nama Namrud karena hinanya Bapak mulia. Maka hadirin, kemana kita melangkah Bapak mulia? Apakah langkah kanan ataukah langkah kiri? Itu tergantung kepribadian kita masing-masing. Kelak nanti di padang mahsyar, barulah kita akan tahu betapa pentingnya amalan ibadah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika kiamat dibangkitkan, ditegakkan, neraka jahanam dibukakan, yaqulu, dikala itu manusia akan tepuk kening, penuh dengan penyesalan. Mengapalah indah ambo siapkan waktu ambo hidup? Karena sudah nampak jelas Bapak mulia. Mudah-mudahan khatib ini bermanfaat, tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari cepat berlalu Bapak mulia. Sudah berganti saja minggu Ahad, pekan sudah berganti saja bulan. Sebentar lagi kita akan tinggalkan Safar, masuklah kita ke bulan Rabiul Awal. Cepat betul waktu itu. Apabila waktu itu kita sia-siakan, usia kita sia-siakan, kelak nanti kembali kita kepada Allah penuhlah dengan penyesalan Bapak mulia. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabina Muhammad. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anzil hidayah fi ahlina wa anzil hidayah fi qaryatina wa anzil hidayah fi baldatina wa anzil hidayah fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi ya'izukum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.